Akankah hak asasi manusia akan terus dilanggar bahkan oleh manusia sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Afrilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Ranudongkal sebagai pembicara pertama tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan sanggahan-sanggahan saya terhadap argumentasi dari tim afirmatif atas mosi yang menyatakan Dewan ini menyetujui pelegalan jual beli organ tubuh manusia. Dewan Juri yang terhormat, sanggahan saya yang pertama adalah tim afirmasi menyetujui pelegalan dengan alasan kesehatan dan kemanusiaan bahwa jual beli organ ini diperlukan untuk menyuplai kekurangan transplantasi organ. Memang seperti yang sudah kita ketahui bahwa suplai organ tubuh manusia untuk operasi transplantasi ini masih belum mencukupi. Dan hal itu yang memicu terjadinya praktik jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Namun, saya sebagai tim oposisi tidak menyetujui argumen ini Dewan Juri yang terhormat. Karena bagaimanapun, tindakan jual beli organ ini adalah tindakan yang fatal. Yang pertama adalah bagi si pemilik organ tersebut. Kita tahu bahwa organ-organ tubuh ini seperti ginjal, hati, maupun jantung adalah komponen utama yang menjadikan manusia sendiri itu hidup. Apabila salah satu organ ini diambil, maka keseimbangan hidupnya nanti akan tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka percuma saja apabila kita menyelamatkan nyawa orang dengan mengorbankan manusia lainnya. Apakah ini yang disebut dengan kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh tim afirmatif? Sungguh ironis sekali, bukan? Maka dari itu, kita tidak selayaknya untuk memperjualbelikan manusia demi kepentingan suatu kelompok. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, sanggahan saya yang kedua adalah tim afirmasi menyebutkan bahwa jual beli organ tubuh manusia ini didapatkan dari organ tubuh manusia yang telah meninggal. Padahal Dewan Juri yang terhormat, donor kadaver atau donor dari orang yang sudah meninggal saat ini sangat jarang dipakai organnya. Di Indonesia sendiri, 100% cangkok organ adalah organ yang masih dipakai oleh donor hidup. Pengambilan organ untuk transplantasi hanya bisa dilakukan ketika jantungnya masih berdenyut. Namun, kemungkinan ini hanya sedikit, seperti pada orang yang mengalami kematian batang otak, di mana orang tersebut meninggal karena otaknya sudah tidak berfungsi, namun beberapa organ seperti jantung masih bisa bekerja dengan bantuan alat. Maka dengan mentransplantasikan organ dari orang yang sudah meninggal, tidak akan mencukupi kebutuhan suplai organ untuk rumah sakit. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan argumen-argumen saya terhadap mosi kali ini. Yang pertama, argumen saya dari segi hukum. Di Indonesia sendiri, jual beli organ ini sudah dilarang bahkan berdasarkan hukum. Larangan memperjualbelikan organ manusia tertulis jelas pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan bahwa pada pasal 64 ayat 3 yang menyebutkan bahwa organ atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Kemudian, pelaku penjualan organ atau jaringan tubuh ini diancam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dengan dalih apapun seperti yang telah disebutkan pada pasal 36 pada pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal-pasal yang telah saya sebutkan, maka jual beli organ ini tidak boleh dilakukan atas dasar apapun, baik itu alasan kesehatan, kemanusiaan, maupun finansial atau ekonomi. Kemudian, argumen saya yang kedua adalah jual beli organ tubuh ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. PBB telah mengeluarkan sejumlah protokol internasional terkait standar penanganan perdagangan organ bagi para penegak hukum. Pasal 3 protokol PBB mengatur terkait pencegahan, menekan atau menghukum pelaku perdagangan manusia termasuk pemindahan organ atau penjualannya.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memiliki peraturan soal transplantasi organ manusia. WHO menyatakan bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan pelanggaran hak asasi dan martabat manusia. Kemudian, apabila memang organ tubuh manusia ini diperlukan untuk menyuplai operasi transplantasi, maka hal ini seharusnya didasari oleh keikhlasan sang pendonor yang memang melakukan ini demi kemanusiaan, alih-alih untuk mencari keuntungan finansial. Hal seperti ini biasanya akan dilakukan oleh orang-orang terdekat atau kerabat pasien yang memang rela melakukannya demi kesembuhan keluarganya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melegalkan praktik jual beli tubuh manusia ini akan memberikan banyak sekali dampak negatif, yaitu yang pertama adalah tentu saja melanggar HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, perdagangan organ tubuh merupakan human trafficking dan termasuk dalam kejahatan internasional seperti yang telah dinyatakan oleh PBB. Dan yang ketiga adalah tereksploitasinya manusia demi keuntungan suatu kelompok. Keempat, bahwa jual beli organ ini dapat memungkinkan bahwa akan menghilangkan nyawa pendonor. Hal ini dikarenakan karena sejumlah rumah sakit yang memprakarsai perdagangan organ jarang memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian akan seringnya tidak adanya kecocokan antara organ yang didonorkan dan orang yang melakukan pendonoran. Kemudian membuat pendonor tidak mampu hidup normal. Kemudian apabila kita melegalkan praktik jual beli organ ini, akan banyaknya kasus pencurian organ tubuh dan bermunculan kelompok-kelompok tertentu yang melakukan penculikan manusia demi menjual organ tubuhnya. Demikian Dewan Juri yang terhormat, atas argumen yang saya berikan, saya sebagai tim oposisi menolak tegas untuk melegalkan praktik jual beli organ tubuh manusia ini.